Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan materi mata kuliah metode penelitian administrasi. Di materi kali ini kita akan membahas tentang tinjauan pustaka atau studi kepustakaan. Biasanya disebut dengan studi kepustakaan atau tinjauan pustaka. Yang di sini memuat nanti di dalam bab 2 itu tentang teori-teori di dalam penelitian. Jadi untuk menyusun proposal penelitian maka diperlukan kerangka teoritis yang lengkap untuk mengarahkan peneliti nanti di dalam menyusun variabel-variabel dan indikator-indikator penelitian. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang isi gambaran bab 2, lalu kemudian terakhir adalah tentang pengutipan. Karena di bab 2 ini lebih banyak mengutip tentang teori-teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Teori-teori yang berkaitan tentu dengan variabel penelitian. Ya. Jadi nanti kalau Anda sudah mulai menyusun bab 2 bisa dilihat beberapa contoh skripsi visi puntika atau di perguruan tinggi lain untuk melihat apa sih isinya bab 2 tinjauan pustaka. Nanti Anda bisa melihat. Ya, dari judul ini tentu yang harus Anda lakukan terlebih awal adalah apa yang harus saya lakukan. Tentu pertanyaannya berikutnya, apa yang saya harus lakukan agar bisa tinjauan pustaka ini tersusun. Sekali lagi bahwa tinjauan pustaka ini memuat tentang teori-teori. Jadi Anda akan melakukan penelusuran literatur maupun mencari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi peneliti perlu kemudian menggali teori-teori yang berkembang dalam bidang ilmu yang akan ditelitinya. Lebih khusus di situ ya. Sehingga kemudian peneliti juga perlu memperoleh orientasi yang lebih luas. Dengan mencari referensi, maka peneliti akan bisa memahami hal-hal yang lebih luas berkaitan dengan apa yang akan diteliti dalam permasalahan yang dipilih dan menghindarkan terjadi duplikasi penelitian yang tidak etis untuk dilakukan. Jadi jangan sampai nanti Anda kemudian melakukan duplikasi atau plagiarisme atau copy paste. Sehingga perlu melakukan penelusuran referensi-referensi untuk nanti memudahkan Anda dalam menyusun. Nah, studi atau pencarian literatur ini itu juga diperlukan untuk bisa mengetahui sampai di mana ilmu yang berkaitan dengan penelitian yang Anda lakukan ini telah berkembang. Jangan sampai orang sudah meneliti lebih jauh daripada itu, orang lain sudah meninggalkan hal-hal yang sudah yang Anda mau teliti, padahal yang mau diteliti harusnya sudah lebih jauh dari itu. Anda ketinggalan. Sehingga Anda harus mencari tahu, mempelajari melalui studi kepustakaan ini, melalui kajian-kajian literatur untuk bisa mengetahui sampai di mana penelitian-penelitian yang Anda akan lakukan ini, disiplin ilmu Anda yang lakukan ini sudah berkembang. Nah, agar supaya kemudian Anda mudah untuk kemudian nanti menyusun bab 2. Jadi Anda sudut yang tadinya jarang-jarang ke perpustakaan, di penyusunan bab 2 ini Anda sudah mulai sering-sering ke perpustakaan, mencari referensi, membacanya. Jadi bukan hanya sebatas mencari tapi tidak membacanya. Yang sebelumnya Anda mungkin jarang membaca, di sini Anda harus banyak membaca. Kenapa? Karena tidak jadi nanti Anda mengambil intisari di setiap tulisan. Karena setiap buku itu, satu buku tidak mungkin Anda mau ambil semua yang ada di dalam buku itu yang Anda mau kutip, tidak. Anda hanya ambil beberapa bagian saja. Makanya kalau Anda coba buka hasil penelitian atau skripsi orang lain itu di bab atau di daftar pustaka itu banyak sekali referensi. Artinya itu daftar referensi yang
jadikan sebagai rujukan yang sumbernya sudah ya, sumber rujukannya yang dijadikan sebagai sumber rujukan di dalam menyusun proposal atau skripsi seseorang. Makanya banyak daftar pustakanya. Kenapa? Karena harus mengutip baik itu teori dalam buku-buku maupun penelitian-penelitian terdahulu. Di sini peneliti harus mulai banyak membaca dan menganalisa. Baca dan menganalisa mana yang perlu, mana yang tidak. Makanya waktu di metode penelitian sosial beberapa semester sebelumnya, saya sudah mengingatkan ke Anda, kalau Anda membuka materi-materi di internet, apalagi mungkin Anda tertarik akan mengkaji tentang apa, materinya dapat, jangan kemudian begitu saja tidak diambil, tapi disimpan dalam satu folder, sehingga nanti memudahkan Anda ketika sudah tahapan dalam penyusunan proposal penelitian. Dan Anda sudah baca sehingga Anda sudah tahu, oh ini nanti yang akan saya ambil. Referensinya sudah siap. Jadi ini yang jadi bagian penting, referensi harus sudah siap. Nah, sampai nanti giliran mau menyusun Anda tidak punya referensi yang cukup memadai. Di bagian pertama, menyusun bab 2, Anda harus mencari referensi yang cukup. Baca, pelajari, analisis, kemudian ambil beberapa kutipan yang nanti Anda akan kutip. Semua yang Anda kutip nanti jangan lupa untuk nanti dicantumkan di daftar pustaka, sehingga nanti harus dibuat daftar sendiri supaya nanti tidak kesulitan membuat daftar pustaka. So di mana lagi ini yang saya belum masukkan. Tetapi sudah Anda buat tersendiri daftarnya. Nah, kumpulan-kumpulan referensi ini itu kan banyak sekali ya, bisa buku teks, jurnal, skripsi, dokumen dan lain-lain. Itu Anda harus pelajari, lihat mana yang berkesesuaian dengan apa yang nanti Anda akan teliti. Misalnya tentang motivasi kerja. Biasanya itu ada di buku-buku manajemen SDM, atau juga ada di buku-buku perilaku organisasi. Biasanya di buku-buku itu. Kalau tentang disiplin kerja juga demikian. Tentang pengelolaan keuangan itu bisa pakai buku-buku manajemen. Buku-buku manajemen. Anda harus bisa cari, temukan semua itu, kemudian kumpulkan jadi satu, lihat, baru dari situ kemudian Anda akan mulai menyusun. Dari situ mulai menyusun uraian teori-teori hasil penelitian dokumen-dokumen secara sistematis di dalam penulisan karya ilmiah di bab 2. Nah, apa isinya tinjauan pustaka? Di sini memuat uraian sistematis tentang teori-teori atau penelitian-penelitian terdahulu yang tentu berhubungan dengan penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, semua bentuk fakta atau tulisan-tulisan tersebut itu yang dikemukakan bersumber dari dokumen yang sudah ada, atau mungkin yang belum sempat dipublikasikan. Dan sebisa mungkin mengambil dari sumber aslinya. Dan diharapkan itu bisa mengambil di jurnal-jurnal ya, terutama jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi itu banyak sekali. Anda tinggal berselancar di dunia maya gampang dengan mencari itu. Banyak sekali berkaitan dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Kenapa di jurnal? Karena kalau di jurnal itu kan sudah dilakukan pengujian dalam penelitian, sehingga nanti mudah kita memahami penjelasan-penjelasan teoritisnya, karena sudah ada hasil-hasil penelitian yang dilakukan menggunakan teori tersebut. Dengan begitu juga Anda mudah memahami alur penelitian Anda nanti kalau menggunakan teori tersebut. Nah, isinya di tinjauan pustaka juga selain memuat ya, teori penelitian terdahulu, juga ada di bagian akhir itu, setelah uraian-uraian teori, itu ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Kalau ada.
Kalau ada penelitiannya yang akan melihat sebab dan akibat, itu harus menggunakan hipotesis. Harus menggunakan hipotesis. Kan diuji pengaruh A terhadap B. Pengaruh disiplin kerja, pengaruh disiplin, motivasi, disiplin kerja, motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada dinas apa. Nah, itu harus menggunakan hipotesis penelitian. Nah, satu-satu kita lihat. Teori. Saya kira sudah saya bahas ini di metode penelitian sosial ya. Di sini tinggal lebih spesifik lagi, kita akan mulai masuk kepada prakteknya. Nah, apa sih isinya? Jadi memuat abstraksi teori yang relevan. Jadi yang tidak relevan jangan. Dengan apa yang akan Anda teliti tentu. Yang berkaitan dengan penelitian Anda. Jadi jangan sampai nanti Anda mengambil referensi yang tidak berkaitan dengan penelitian Anda. Kemudian teori yang dipilih secara spesifik harus dapat diimplementasikan untuk bisa menjawab teori, menjawab masalah penelitian Anda. Artinya teori atau konsep yang dipilih memang cocok ya, berkesesuaian dengan masalah yang nanti akan ditelitikan. Nah, dalam menyusun teori sendiri, sumber-sumber yang dapat digunakan itu kan saya kira sudah tadi saya sampaikan, bisa buku teks, bisa makalah, seminar, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah atau di lembaga-lembaga swasta yang itu bisa ditemukan melalui internet, banyak sekali. Kemudian Anda juga bisa datang ke perpustakaan, baik perpustakaan program studi fakultas di universitas maupun perpustakaan-perpustakaan daerah yang ada untuk menemukan referensi-referensi yang dijadikan sumber dalam menyusun bab 2. Kemudian tidak lupa juga Anda akan mencari penelitian-penelitian yang terdahulu, penelitian yang relevan. Kenapa? Karena di dalam penelitian ini itu akan menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang itu punya keterkaitan dengan masalah yang nanti Anda akan teliti. Sehingga dari penelitian tersebut itu membuka wawasan pemikiran Anda sebagai seorang peneliti untuk melihat sebetulnya bagaimana teori tersebut digunakan di dalam penelitian. Hasilnya seperti apa? Lalu kalau begitu penelitian saya itu seperti apa? Apa bedanya dengan penelitian yang lain? Jadi tidak mesti sama. Mesti ada pembeda antara penelitian Anda dengan penelitian orang lain yang Anda dilakukan dengan teori yang sama. Dengan teori yang sama. Apa yang membedakan di situ? Walaupun teorinya sama. Tapi pasti ada yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Nah, sumber-sumbernya saya kira banyak sekali ya, jurnal penelitian ya, atau laporan penelitian atau skripsi mahasiswa terdahulu ya, yang relevan. Anda juga bisa mengutip di tesis ya, teori-teorinya, Anda bisa download di internet. Saya kira sekarang mudah sekali mencari referensi, tinggal kepada Anda sendiri. Di sini Anda harus banyak membaca, banyak mencari referensi. Kemudian setelah itu tersusun bab 2 di bagian teorinya, Anda harus memuat kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran penelitian ini biasanya disebutkan dalam bentuk bagan yang menunjukkan pola berpikir peneliti mengenai masalah yang akan diteliti. Nah, bagan kerangka pemikiran itu itu dibuatkan narasi deskripsinya. Jadi sebelum bagan itu ada narasi deskripsi yang menunjukkan pola berpikir peneliti mengenai masalah yang akan diteliti. Sehingga kemudian dalam gambar tersebut juga akan memperlihatkan hubungan antara variabel dan sub-sub variabel atau variabel X dan variabel Y-nya. Variabel dependen dan dependen. Apa kemudian fungsi kerangka pemikiran? Sebetulnya di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan proses timbulnya masalah dan untuk meramalkan apa yang terjadi pada kondisi yang akan ingin diketahui oleh peneliti. Apa sebetulnya yang ingin diketahui oleh peneliti? Berangkat dari masalah, timbulnya masalah, proses masalah kenapa itu terjadi, kemudian apa yang akan terjadi, dan apa sebetulnya yang ingin diketahui oleh peneliti itu sendiri. Nah, kerangka pemikiran juga
adalah gambaran mengenai hubungan ya, antar variabel. Kalau variabelnya 2, itu nanti dicoba digambarkan. Bagaimana hubungan variabel X dengan Y-nya, dependen-dependennya, atau ada variabel-variabel moderatingnya. Yang itu kemudian diuraikan oleh jalan pikir menurut kerangka logis dalam penelitian. Nah, kerangka pemikiran juga disintesiskan dari fakta-fakta ya, observasi dan telaah penelitian terdahulu. Bisa juga demikian. Dan itu juga bisa memuat teori-teori dalam kerangka pemikiran, dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar di dalam penelitian. Jadi inti-intinya saja ya, mana teori mana yang akan digunakan nanti di dalam kerangka pemikiran, rujukan mana yang dipakai untuk mengukur pelayanan misalnya menggunakan teorinya siapa. Jadi uraian dalam kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antar variabel ya, harus didasarkan atas pendapat para ahli atau hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Nah, supaya lebih jelas bisa juga digambarkan di dalam kerangka gambarnya. Saya kira itu yang nanti bisa dilihat lebih spesifik ya. Syarat-syaratnya, variabel penelitian identifikasi secara jelas ya, ada variabelnya. Uraiannya menyatakan bagaimana hubungan antar variabel ya, yang diteliti dan teori yang mendasarinya. Ya. Kemudian dapat menunjukkan dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel itu. Ya. Kemudian digambarkan dalam bentuk diagram skematis sehingga membaca dapat jelas melihat hubungan antar variabel penelitian. Nah, nanti Anda bisa buka ya, bisa lihat skripsi-skripsi yang sudah ada bagaimana melihat gambarnya seperti apa. Saya kira sudah ada, mudah untuk Anda melihat contoh-contohnya. Kemudian kalau hipotesis saya kira ya, nanti kalau sudah ada yang punya penelitian sebab akibat, pengaruh atau hubungan, itu harus mencantumkan hipotesis penelitian. Untuk kemudian akan diuji. Hipotesis ini berupa pernyataan. Terdapat hubungan atau terdapat pengaruh antara apa dengan apa. Yang nanti akan diuji di hasil penelitian. Nah, gambarnya seperti ini. Contoh saja ini ya. Analisis pemberdayaan sumber daya manusia, dampaknya terhadap produktivitas kerja karyawan. Jadi teorinya ada mengacu di siapa. Jadi tidak pakai asumsi sendiri. Ini teorinya De Vries kemudian mengatakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia itu bisa dilihat dari 7 indikator. Ada juga menurut Muhdarsyah Sinungan ya, tentang produktivitas kerja. Itu bisa dilihat dari 4 indikator. Nah, itu dasarnya semua adalah teori. Pertanyaannya misalnya kalau teorinya ada beberapa yang menjelaskan, lalu saya akan gunakan beberapa teori tersebut, apakah boleh? Boleh. Tinggal nanti Anda elaborasi mana yang Anda ambil dari beberapa teori itu. Karena masing-masing teori biasanya sudah ada yang sama. Ada yang tidak sama. Ada yang berbeda dari teori satu dengan teori yang lain. Anda boleh elaborasi. Nanti berikan gambaran. Teori si ini mengatakan begini, 5. Teori ini mengatakan 4. Teori yang ini mengatakan 3. Saya ambil mana-mana semua. Nah, itu nanti harus Anda narasikan. Agar supaya orang membaca mengetahui bahwa Anda mengutip dari beberapa teori. Ini juga ya. Kalau ini tadi 2 variabel ya, variabel independen dan variabel dependennya. Kalau ini biasanya penelitiannya deskriptif. Analisis kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten X. Ini adalah dasarnya teori. Yang ada di bab 2 tadi, sebelum Anda membuat kerangka pemikiran. Jadi itu gambaran secara umum tentang isinya bab 2. Nanti Anda lihat deskripsi visi Puntika supaya menuntun Anda, memperjelas Anda, oh ini model-modelnya seperti ini. Kemudian menulis kutipan ya. Di bab 2 itu tidak semua mengacu kepada teori-teori atau penelitian terdahulu. Sehingga Anda
Anda harus memperhatikan pengutipan. Walaupun sebetulnya ini sudah saya jelaskan di metode penelitian sosial, tapi tidak mengapa, saya ulangi kembali untuk mengingatkan Anda, agar supaya nanti Anda tidak kemudian melakukan plagiarisme, melanggar etika penelitian. Jadi Anda ketika nanti menyusun bab 2, itu kan Anda pasti akan mencari referensi-referensi baik buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi yang dituliskan dalam jurnal-jurnal atau surat kabar atau peraturan perundang-undangan atau blog ya, dalam website, dokumen-dokumen lain ya, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah yang dikeluarkan untuk dijadikan sebagai rujukan nanti. Itu pasti Anda akan kutip di dalam menyusun bab 2 atau di dalam bab-bab yang lain pasti Anda akan mengutip. Bab 3 pasti mengutip. Di bab 1 pasti akan Anda mengutip. Jadi Anda harus perhatikan ini. Apa itu kutipan? Jadi itu kutipan itu adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, dan lain-lain. Nah, dalam pengutipan kita wajib menyebutkan sumbernya, agar nanti ini seolah-olah tulisan Anda padahal tulisan orang lain. Ketika dibaca atau ketika dicek nanti tingkat kesamaannya, similarity-nya ternyata Anda melakukan plagiarisme. Ada dua macam sistem pengutipan. Ada yang sistem catatan, ada yang sistem langsung. Nah, kita di PC Puntika itu menggunakan sistem langsung. Bukan menggunakan sistem footnote. Nah, jenis-jenis kutipan yang ini ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sekali lagi, jenisnya, sistemnya itu kita menggunakan sistem langsung. Ya, saya ulangi lagi. Jadi mencantumkan sumber informasi dalam kurung setelah teks tulisan dikutip atau kutipan dulu kemudian teksnya. Nah, kalau jenis-jenis kutipan itu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ini kutipan yang sama dengan bahan atau sumber aslinya. Jadi kalimatnya utuh itu diambil, tidak ada satupun yang dihilangkan. Ada yang kutipan tidak langsung, jadi kutipan berdasarkan pada pokok pikiran yang dinyatakan dalam kata-kata atau bahasa sendiri, atau mengutip dengan cara meringkas dari sumber aslinya namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. Jadi ketika Anda membaca, kemudian setelah Anda pahami apa maksudnya, lalu kemudian Anda tuliskan menggunakan kalimat Anda sendiri sehingga mudah dipahami pembaca, itu namanya kutipan tidak langsung atau parafrase. Sehingga nanti Anda harus mencantumkan sumbernya. Itu kutipan tidak langsung. Jadi tidak harus mentok kalimat teksnya, titik komanya sama. Tapi Anda sudah merubah beberapa kalimatnya karena menggunakan kutipan tidak langsung. Atau parafrase, bisa yang istilah parafrase sudah ini, kutipan tidak langsung. Jadi Anda boleh melakukan dua-duanya. Hanya setiap jenis kutipan ini ada kaidah penulisannya. Kalau kutipan langsung seperti apa, kutipan langsung seperti apa. Kita bisa lihat ya, ini kutipan langsung. Yang semua kalimatnya utuh diambil. Kutipan langsung ada dua jenis atau dua cara mengutipnya. Pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks, diketik seperti ketikan teks. Jarak antara baris dua spasi. Kutipan diapit tanda kutip 2 di atas jika kutipan ini merupakan kutipan pertama langsung dari penulisnya. Jadi kalau penulisnya menulis dalam buku yang kalimat penulis pertama, itu berarti tanda petik 2. Tapi kalau kutipan dalam kutipan cukup tanda petik 1. Itu kalau kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Yang tidak lebih dari 4 baris. Jadi dia diintegrasikan dengan teks, kemudian jaraknya tetap sama 2 spasi. Apabila kutipan langsung dari penulis pertama, maka tanda petik 2 di atas sebagai tanda. Kemudian masuk ke dalam teks. Jika kutipan dalam kutipan,
Misalnya pendapatnya Sugiono dalam bukunya Harikunto. Berarti menurut Sugiono ya dalam Harikunto itu kutipan diambil dari kutipan. Kemudian sumber rujukan langsung ditulis sebelum atau sesudah teks dengan menulis nama, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Jadi tempat kutipan diambil ya, bukan misalnya Sugiono di bukunya Harikunto, lalu tempat kutipannya di mana? Ya, di bukunya Harikunto. Jangan yang Sugiono tadi itu yang dikutipnya Harikunto, salah. Itu yang maksud dengan menulis nama, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan diambil. Jadi bisa di awal teks atau sesudah teksnya, atau di awal kutipan atau sesudah kutipan sumber rujukannya ditulis. Menurut Sugiono, buka kurung, Harikunto, tahun berapa, titik 2, halaman berapa, balas kurung, populasi adalah, nah berarti itu di awal. Atau populasi adalah ini, bawahnya terakhir dalam kurung, Sugiono ditulis dalam Harikunto, tahun, titik 2, halaman, balas kurung, titik. Titiknya di terakhir, jangan dibalik, titik dulu baru sumber. Titik itu tanda akhir kalimat. Jangan dibalik-balik. Sekarang saya menemukan seperti itu. Ini contoh saja ini ya. Ini yang di awal, ini yang di akhir. Ratnawati menegaskan bahwa hasil pemilu dan seterusnya. Ini kalau tidak lebih dari 4 baris. Ini contoh saja ya, sehingga ada yang lebih dari 4 baris karena memang di PowerPoint. Kalau ketik di dalam Word, itu tidak lebih dari 4 baris. Ini sebagai contoh. Ini yang di awal, ini yang di akhir sumber rujukan. Kutipannya ditulis. Sumbernya ditulis. Itu kalau kutipan langsung yang ketikan teksnya tidak lebih dari 4 baris. Pertanyaannya, ukuran 4 tidak lebih dari 4 baris di mana? Ya, ukurannya di dalam lembar ketikan Anda, bukan yang ada di dalam buku, di lembar ketikan. Apabila kalimat lebih dari 4 baris, itu ada ketentuannya untuk kutipan langsung. Ketikannya bukan lagi menyatu dalam teks pertama, tapi terpisah dengan kalimat pertama di atas. Misalnya, populasi menurut Sugiono adalah narasi penjelasannya itu terpisah dengan kalimat tadi saya sebut. Apabila lebih dari 4 baris. Diketiknya satu spasi, terpisah, tidak menyatu dengan teks yang saya sebut tadi. Populasi menurut Sugiono adalah sendiri kalimat di bawah. Kemudian dimulai 5 ketukan dari batas tepi kiri ya, sebir kiri itu 5 ketukan masuk ke dalam. Sesuai dengan alinea teksnya. Kutipannya dipisahkan dari teks jarak 2,5 spasi. Kutipan diapit tanda kutip atau tidak diapit tanda kutip. Kalau tadi parafrase itu berbeda. Jadi itu mesti diperhatikan. Pembaca nanti akan bisa membedakan mana kutipan langsung, mana kutipan tidak langsung, mana yang kutipan yang lebih dari 4 baris, mana yang tidak. Itu harus diperhatikan betul ini. Cara-cara mengutipnya. Contoh saja ini ya. Jadi ini nanti ini sama yang ini terpisah. Ini 2 spasi, antara ini sama ini 2,5 spasi baru masuk di sini, masuk ke ketukannya berapa tadi? 5 ketukan. Jadi ini ke bawah 2,5 spasi. Itu ya. Contohnya. Kemudian yang berikutnya kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini ditulis menyatu diintegrasikan dengan teks tanpa tanda kutip. Karena kutipannya parafrase. Kalimat yang mengandung kutipan ditulis dengan spasi rangkap 2. Rangkap 2. Kalimat mengandung kutipan ditulis dengan spasi rangkap 2 spasi. Rangkap 2 spasi ya. Sebagaimana teks biasa. Sumber rujukan ditulis sebelum atau sesudah kalimat kutipan. Jadi ini dia seperti biasa tulisannya, ketikannya.
Nah, kayak beginilah. 2 spasi, bisa di awal, bisa di akhir. Itu harus diperhatikan betul. Nah, yang berikut terakhir di dalam pengutipan itu adalah elips, bukan alis, elips. Elips ini ada apabila ada sebagian kalimat yang dihilangkan. Karena Anda hanya mengambil pada bagian penting saja di dalam kalimat. Kalimatnya panjang sekali, sementara yang penting-penting itu hanya sebagian. Anda potong kalimatnya. Itu namanya elips. Namun ada ketentuan ketika nanti Anda membuat atau mengutip. Kalau di bagian awal yang Anda hilangkan kalimatnya, maka Anda mesti cantumkan tanda titik 3 di bagian awal. Begitu juga apabila di tengah, yang Anda hilangkan, taruh tanda titik 3 di tengah. Kalau di bagian akhir kalimat yang dihilangkan, maka tanda titiknya ada 4. Kenapa 4? Yang 3 menunjukkan bahwa ada kalimat yang dihilangkan, sementara yang 1 titik itu menunjuk kepada mengakhiran kalimat, tanda titik. Nah, ini sumber-sumber ya penulisan kutipannya. Anda tinggal nanti kalau ada kesempatan bisa temui saya. Nanti ada panduan ya, penulisan skripsi FISIP itu bisa jadikan sebagai rujukan untuk memudahkan Anda. Situ semua lengkap. Ya. Yang harus Anda perhatikan ketika menulis nanti ini, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi yang baik belum tentu benar. Bahasa yang baik itu cukup digunakan di dalam bahasa sehari-hari komunikasi ya, tanpa menggunakan bahasa baku. Untuk komunikasi, itu bahasa yang baik. Orang lain mengerti, tapi belum tentu benar. Nah, kalau benar menggunakan bahasa Indonesia yang nah, menulis ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sehingga caranya bagaimana supaya kita bisa menulis yang bagus. Penulis yang bagus itu adalah ya, sebelum jadi penulis yang baik, dia adalah pembaca yang baik. Jadi untuk seorang penulis yang baik itu sebetulnya adalah pembaca yang baik. Sama dengan orang yang pintar menyampaikan gagasan, ide, atau berbicara public speaking. Itu karena sebelumnya jadi pendengar yang hebat. Mendengarkan orang-orang hebat di dalam berbicara. Sama dengan penulis. Anda mau ingin hebat menulis, maka jadilah pembaca yang baik. Jadi, bacalah tulisan-tulisan jurnal-jurnal penelitian, skripsi-skripsi perguruan tinggi lain yang hebat, dari UI, UGM, Unhas, dan perguruan tinggi lain, Undip, Unpad, masih banyak ya, perguruan tinggi hebat. Banyak lagi ya, saya tidak sebut. Baca penulisan mereka, bukan sistematikanya yang dibaca. Karena gaya selingkung kadang-kadang beda-beda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Walaupun sebetulnya intinya sama. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah gaya menulisnya. Agar Anda bisa ketularan gaya menulisnya yang bagus, maka Anda harus membaca baca tulisan-tulisan yang bagus. Jadi mau ingin jadi penulis yang hebat, maka harus jadi pembaca yang baik. Jadi itu pesan saya kepada Anda. Tidak ada tips lain. Dimanapun nanti Anda akan mencari tips-tips menulis yang jadi penulis hebat itu, kuncinya cuma satu, jadi pembaca yang baik. Saya berbagai tempat mengikuti seminar-seminar bagaimana menulis artikel ilmiah yang bagus dan segala macamnya. Ya. Kuncinya itu, membaca jurnal penelitian orang lain. Mau ingin terbit dari jurnal internasional ya, Scopus yang hebat, itu pas kita harus membaca dulu penelitian-penelitian jurnal-jurnal yang terbit di Scopus agar bisa membawa kita ke dalam penulisan yang sesuai dengan keinginan-keinginan Scopus. Jadi kalau kita bacanya skala yang di bawah, mau naik salah ke atas, tentu tidak akan bisa. Kita harus membaca penelitian-penelitian orang yang berkualitas. Tulisan-tulisan orang yang berkualitas. Sehingga itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, Anda harus banyak mencari referensi dari sekarang. Kumpulkan referensinya, saya kira sangat mudah di zaman sekarang ini. Tidak ada lagi alasan di zaman sekarang ini Anda tidak dapat referensi. Kemudian tidak ada juga alasan, Pak, belum ada teorinya. Atau belum ada penelitian terdahulunya. Apa yang tidak pernah diteliti di dunia ini? Yang belum diteliti.
Sedangkan di bulan saja, di planet lain selain bumi ini saja, peneliti-peneliti sudah bisa jamah. Apalagi hanya urusan administrasi negara atau administrasi publik. Sudah banyak di set-setnya. Sudah banyak sekali. Jadi saya tidak menerima alasan kalau bilang, Pak, sulit saya cari ini sulit. Bukan sulitnya dicari, mungkin jaringannya yang susah ya. Jaringan internetnya yang susah atau mungkin datanya yang habis. Ya, nanti Anda banyak berselancar di internet. Nah ya, saya juga pengalaman dari skripsi S1, S2, kemudian penelitian dosen, menulis jurnal untuk kebutuhan dosen, sehingga ya saya alami semua itu. Sehingga apa yang saya sampaikan ini sebetulnya ini adalah pengalaman. Tidak ada yang sesuatu yang belum ditulis, sudah banyak yang ditulis dan dipublikasikan. Kenapa? Karena tuntutan. Semua penulis-penulis harus mempublikasikan supaya orang lain bisa membaca dan tulisannya bisa diakui. Ya, semua serba dipublikasikan. Itu ya. Kemudian lihat pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan untuk melihat pemakaian huruf kapital, kapan harus menggunakan huruf besar, huruf kecil, itu harus perhatikan. Karena saya sering menemukan tulisan yang harusnya tidak harus huruf besar. Yang harusnya huruf besar, tidak huruf besar. Itu harus diperhatikan. Download pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Itu ada. Penulisan kata, penulisan unsur-unsur serapan, bahasa kata asing itu harus bagaimana kalau diserap. Tapi kalau yang mungkin yang begitu itu mungkin tidak terlalu gimana. Tapi yang paling penting ini pemakaian huruf besar, penulisan kata, pemakaian huruf, pemakaian tanda baca. Itu juga penting, tanda baca. Panjang sekali, entah di mana komanya. Tidak. Panjang sekali. Orang kan harus bernapas membaca ya, harus ada tanda bacanya. Di terakhir saya pesankan ke Anda, saya tidak jelaskan nanti di sini. Anda cari materi-materi tentang bagaimana sih cara menyusun paragraf yang baik. Bagaimana cara menyusun paragraf yang baik. Jadi paragraf itu nanti Anda harus pelajari. Ya. Nah, kalau yang pengalaman menulis hebat, saya kira tidak perlu saya sampaikan. Tapi kalau ini Anda sebagai pemula, peneliti pemula karena skripsi, satu, mungkin juga jarang menulis, ya, saya akan amanatkan ke Anda. Coba dipelajari, harus pelajari ini karena Anda harus menulis nanti cara menyusun paragraf yang baik. Karena saya sering membaca tulisan-tulisan skripsi ini sebagai pembimbing atau pada saat menguji itu menemukan ternyata masih ada bahkan banyak yang mahasiswa yang tidak memperhatikan cara penulisan paragraf yang baik. Satu paragraf terdiri dari beberapa pokok-pokok pikiran ya. Padahal hanya satu pokok pikiran saja. Bahkan kadang kita baca satu paragraf, kita sendiri bingung. Mana pokok utamanya? Bingung kadang membacanya. Mana ujungnya mana? Tiba-tiba titik. Kita tidak tahu maksudnya apa ini paragraf ini. Makanya harus saya sarankan Anda perhatikan, pelajari cara membuat paragraf yang baik. Banyak di internet. Kita tinggal cari. Saya kira itu. Nanti ditanyakan kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau Anda belum mengerti. Lihat contoh-contoh bab 2 menyusun teori supaya mudah nanti bagi Anda sebagai penulis pemula untuk skripsi menyusun bab 2 tujuan pustaka. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi apabila Anda ingin ditanyakan, silahkan tanyakan melalui grup yang sudah tersedia. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.